Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Faya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang berlimpah, yang tiada terkira, yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat taufik yang dengannya kita bisa dimudahkan untuk beramal soleh. Salah satunya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu yang pada nantinya mengantarkan kita menjadi muslim yang lebih baik. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat serta umat beliau senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di kalangan muslimin dan muslimat di Indonesia atau di tanah air, bahkan di Nusantara. Tetangga-tetangga kita seperti negeri jiran Malaysia, Singapura juga kenal dengan kitab yang satu ini. Kitab ini tidak lain dan tidak bukan ialah kitab Safinatun Najah, yang berarti adalah perahu keselamatan. Bagi teman-teman atau mungkin hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang pernah nyantri di pondok pesantren, tentu akan sangat familiar dan tidak asing mendengar kitab yang satu ini, yaitu kitab Safinatun Najah, atau kitab yang artinya adalah perahu keselamatan. Kitab Safinatun Najah ini ditulis oleh seorang ulama asal Yaman, tepatnya dari Hadramaut, bernama Salim bin Sumair al-Hadrami, yang beliau ini wafat di Jakarta pada abad ke-13 Hijriah. Isi kandungan dari kitab Safinatun Najah ini berkaitan dengan usuluddin dan fikih. Jadi ringkasan usuluddin yang berkaitan dengan akidah, pokok-pokok ajaran agama Islam, dan kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang tentunya di sini identik dengan salah satu madhab, yaitu madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karena kita tahu bahwasannya di Indonesia ini adalah penganut madhab Syafi'i adalah mayoritas. Bahkan di wilayah Asia Tenggara, madhab Syafi'i ini adalah madhab yang paling banyak dianut oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan kitab Safinatun Najah ini, kitab ini hanya berisi tentang hasil kesimpulan dari asal-asal agama, pondasi-pondasi agama, dan hukum-hukum fikih. Kesimpulannya saja, tidak menyertakan dalil atau bagaimana cara penetapan argumen atau hukum, karena ini kitab berkaitan atau untuk memudahkan kepada para pemula yang belajar fikih. Kalau kita ingin bicara atau mempelajari fikih yang lebih lanjut, tentu ada baiknya kita belajar pada syarahnya, dimana kalau kita di dalam dunia pesantren itu kita mengenal ada 3 macam kitab. Yang pertama adalah matan, yang kedua adalah syarah, dan yang ketiga adalah hasyiah.
Apa perbedaan dari ketiga istilah ini? Kalau matan ini adalah satu bentuk seperti prosa atau sajak atau syair yang berkaitan dengan kesimpulan dari hasil bidang tertentu. Kalau kita berbicara Safinatun Najah ini berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Maka di situ akan dijelaskan bagaimana hukum fikih dari toharoh dan seterusnya. Kemudian kalau kita berbicara syarah, ada banyak sekali syarah untuk kitab Safinatun Najah ini. Di antaranya yang paling populer di kalangan anak pesantren di Indonesia adalah Kashifatus Sajah karya Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, di mana beliau ini salah seorang ulama Indonesia yang pernah juga menjadi imam di Masjidil Haram. Salah satu prestasi yang luar biasa yang beliau ukir pada saat itu, dan beliau meninggal di Makkah pada abad atau awal abad 14 Hijriah. Nah, kitab Kashifatus Sajah atau yang berarti adalah penyingkap tabir kegelapan ini adalah salah satu syarah yang paling terkenal untuk kitab Safinatun Najah. Maka kalau kita berbicara pengarang dari kitab Safinatun Najah ini adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami yang meninggal pada abad 13 Hijriah, sedangkan penyarah dari kitab Safinatun Najah yaitu berupa kitab Kashifatus Sajah karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini beliau wafat pada abad 14 Hijriah. Dan nama Al-Bantani ini adalah nisbat kepada tanah kelahirannya, yaitu Banten. Ya, Banten itu ada sekarang di Tangerang, Jawa Barat. Kemudian ada hasyiah. Hasyiah itu apa? Tadi saya sebutkan ada matan, ada syarah. Kalau syarah ini adalah penjelasan dari matan, dan kalau hasyiah ini berkaitan lebih mendalam lagi penjelasannya dan berbagai macam komentar-komentar yang dikaitkan pada syarah sebelumnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita mulai pada kesempatan kali ini. Untuk pertama kalinya kita akan membuka dan mengkaji bersama-sama kitab Safinatun Najah, dan ada baiknya kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan terutama kepada para ulama yang sudah memberikan jasa yang luar biasa kepada kita, terkhusus kepada penulis atau pengarang dari kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karya-karya para imam ini akan menjadi sedekah jariyah yang senantiasa mengalir, mengucur deras kepada beliau-beliau yang dengan sangat getol untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita sampai saat ini. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita awali pada pasal yang pertama dari kitab Safinatun Najah ini adalah Arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Ketika kita berbicara rukun, maka rukun itu adalah satu pokok yang harus dipenuhi. Seperti dalam sholat ada 13 rukun sholat, yang dimana kalau orang meninggalkan rukun ini, maka salah satunya, maka berarti tidaklah sah sholat seseorang tersebut. Kemudian rukun Islam adalah bagian yang penting dari agama Islam. Ada rukun iman. Kalau ada salah satu saja kita tidak mengimani dengan salah satu rukun iman itu, maka kita bukan termasuk orang yang beriman. Harus semuanya terpenuhi. Semua harus terisi dan tidak boleh ada yang cacat ataupun yang kosong. Begitu pula dengan rukun Islam, maka kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai muslim, tentunya harus memenuhi
apa itu rukun Islam pada diri kita. Ya, jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang arkanul Islam. Faslun, yaitu sebuah fasal. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ini ada 5. Maka tidaklah layak terbangun Islam ini kecuali dengan kelima rukun ini. Satu dengan yang lainnya itu tentu harus beriringan, mengisi, dan tidak boleh ada yang kosong, apalagi ada yang cacat di dalamnya. Nah, di sini menjelaskan tentang asas atau pondasi bagian-bagian yang penting di dalam Islam. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Syahadah itu artinya adalah tayakun. Tayakun ini adalah meyakini, mengimani. Meskipun secara harfiah maka kita terjemahkan syahadah ini adalah persaksian. Padahal biasanya kalau berbicara persaksian itu biasanya kita harus melihat dengan mata kita. Tetapi persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah persaksian yang ada di dalam hati kita. Meskipun mata kita tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa merasakan bagaimana kebesaran penciptaan atau ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah akidah di sini, yang pertama atau rukun Islam yang pertama kita harus bersyahadat. Seseorang dinyatakan dia menjadi muslim harus bersyahadat. Yang pertama meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah. Kenapa dikatakan yang berhak disembah? Jadi kalau kita tafsir kata la ilaha, kita harus menafikan dulu Tuhan-Tuhan yang dijadikan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka ini sebagai Tuhan. Jadi istilah Tuhan ada bagi mereka orang-orang di luar Islam, tetapi kita harus menafikan, meniadakan terlebih dahulu. Sebelum kita meyakini akan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka kita harus menafikan dulu Tuhan-Tuhannya orang kafir. Sesembahan-sesembahan orang kafir, orang-orang musyrik, semua harus kita nafikan. Nah, setelah ini illallah, melainkan Allah, hanyalah Allah yang berhak untuk disembah dan dituhankan. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jadi syahadat tiada Tuhan selain Allah dan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu paket, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ada sebuah kisah ketika Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin besar kafir Quraisy saat itu, ketika Rasulullah SAW sudah mendekati sebuah tempat yang sudah dekat dengan kota Makkah, saat itu hendak melakukan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah, Abu Sufyan sempat mampir ke tenda kaum muslimin. Sebelum keesokan harinya kaum muslimin ini hendak memasuki kota Makkah. Maka apa yang terjadi? Di sini Abu Sufyan sudah merasa mentalnya, kegagahannya ini sebagai seorang pemimpin, melihat jumlah pasukan kaum muslimin yang sekitar 10.000 pasukan ini, nyalinya menciut. Padahal ini bukan sifat asli dari Abu Sufyan, di mana dia ini adalah sosok yang sangat gagah berani. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW akan memberikan jaminan bahwasanya akan memasuki kota Makkah ini dengan cara
dengan cara yang aman, damai, tanpa ada pertumpahan darah. Dan terlebih Rasulullah ini akan membersihkan kota Makkah ini dari segala macam bentuk kemusyrikan. Maka di tengah keterdesakannya ini Abu Sufyan menyatakan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Semua sahabat sudah pada senang. Menunggu syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ternyata belum juga diucapin oleh Abu Sufyan. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau wahai Abu Sufyan? Kenapa kau tak lanjutkan dengan syahadat bahwasanya Muhammad itu adalah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Abu Sufyan menjawab, untuk hal ini maka saya belum bisa mengucapkannya. Maka ada salah seorang sahabat yang marah. Maka percuma syahadat seseorang kalau seseorang ini adalah apa? Hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya dan tidak mengakui Nabi Muhammad ini sebagai Rasulnya. Maka terucaplah ini syahadat yang kedua, bahkan memberikan jaminan Rasulullah, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia orang yang aman. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man dakhala darahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk masjid maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya dan menutup rapat rumahnya maka dia aman. Tidak ada bentuk perlawanan dari kaum musyrikin Makkah saat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadat, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat tentang bi'tsah atau pengutusan Nabi Muhammad SAW terhadap para malaikat. Para ulama berselisih pendapat karena ini berkaitan dengan masalah, ada bersinggungan dengan masalah akidah. Ada dua pendapat. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW juga diutus kepada para malaikat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, karena malaikat ini semuanya sudah apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak ada yang bermaksiat terhadap perintah Allah, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah bagaimana Al-Imam Al-Hulaimi dan Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada para malaikat. Ya. Kemudian ada pendapat yang lain dari Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki. Kedua ulama ini ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata, annahu kana mab'utsan ilaihim, bahwasanya Nabi SAW juga diutus kepada para malaikat. Imam As-Subki bahkan menambahkan annahu mursalun ila jami'il anbiya wal umam. Nabi Muhammad ini diutus kepada seluruh nabi dan seluruh umat. Ya. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilan nasi kafah. Jadi Nabi pernah mengatakan bu'ithu ilan nasi kafah, aku diutus kepada seluruh manusia. Ya. Syamilun lahum. Jadi itu sudah termasuk berarti manusia atau umat-umat sebelum beliau. Ada pendapat yang demikian. Dari Nabi Adam sampai qiyamus sa'ah, dan dirojihkan, dikuatkan oleh Imam Al-Barizi, dan beliau bahkan menambahkan Nabi pun diutus untuk seluruh binatang yang ada di muka bumi ini, ya, dan seluruh benda mati. Makanya adalah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana pohon ini bisa mengucapkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga menambahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam As-Subki ini diutus untuk dirinya. Ya. Dalam kitab Tazyinul Araik,
beliau berkata bahwasanya Nabi SAW itu diutus untuk seluruh makhluknya. Terlepas dari ini jamaah sekalian rahimakumullah, tentu perbedaan pendapat dalam hal ini, apakah diutusnya kepada keseluruhan makhluk hidup, apakah hanya terbatas kepada jin dan manusia. Tentunya kita sebagai orang awam, ini tentu jangan terfokus pada perselisihan pendapat yang artinya kita tidak mampu dalam menyelami dari masalah ini. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menjaga keimanan kita atau menjaga kesucian dan juga keotentikan akidah kita, yang tidak perlu kita untuk mengkotorinya, mencampurinya dengan hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Bahwasanya kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seketika itu seseorang dinyatakan sebagai muslim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu tadi yaitu rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu bersyahadat, meyakini bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, diminta, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyahadat meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun yang kedua yaitu wa iqamus shalah, yaitu mendirikan salat. Salat termasuk adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Bahkan salat ini adalah batas pemisah antara seseorang ini muslim ataukah dia kafir. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang menjadi batas antara kita yaitu kaum muslimin dan dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka berarti dia sudah kafir. Dalam riwayat yang lainnya, man tarakas salata muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya kelak nanti di neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah sholat ini adalah ibadah yang lebih utama karena disebutkan setelah syahadat atau kalimah syahadatain, maka disebutkan pilar yang kedua dari Islam adalah sholat. Baru kita urutkan berikutnya adalah ada puasa, ya, ada zakat, ada puasa dan haji. Maka kalau secara hukum sholat ini adalah fardu, menjadi bagian dari rukun Islam yang kedua, maka ibadah sunnahnya pun termasuk ibadah sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Adapun ibadah-ibadah badan yang sifatnya adalah hati, ya, ibadah badaniyah qalbiyah seperti beriman, ma'rifah, kemudian berfikir, tawakal, sabar, mengharap, ridho dengan ketentuan Allah, kemudian mahabbatullah atau cinta kepada Allah, kemudian taubat, kemudian membersihkan dari kotoran-kotoran. Maka ini adalah ibadah badaniyah yang memang harus dijadikan sebagai perantara kita, yaitu yang harus ada. Bagaimana seseorang ini mengerjakan sholat kalau hatinya ini tidak dibersihkan? Bagaimana dia sholat tapi pikirannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dia sholat kalau dia tidak mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang zahir ataupun yang batin? Tentu sholatnya ini tidak berguna, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebelum kita sholat, maka bersihkan hati kita, bersihkan tubuh kita dari segala macam kotoran yang zahir
ataupun kotoran yang batin, supaya apa? Sholat kita tanpa ada riya, sholat kita tidak ada sum'ah, sholat kita tidak ingin dilihat, dipuji orang. Maka semuanya ini, berangkatnya ibadah sholat ini tentu berangkat dari ibadah yang zahir, badaniyah, qalbiyah. Seperti bagaimana pengharapan kita, sholat kita takut kalau umpamanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kita menginginkan sholat ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkat dari sinilah membersihkan hati ini, dan bagaimana logika akal kita ini, bagaimana meyakini dan berpikir bahwa apa sih niat dari sholat kita ini, apa sih makna dari bacaan sholat kita ini. Apakah sekedar hanya ritual, ya, rutinitas kita, ya, dan itu tentunya tidak akan membawakan dampak apapun kalau tidak dibarengi dengan ibadah qalbiyah yang zahir, hanya ibadah qalbiyah badaniyah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada sebuah riwayat yang mengatakan meskipun hadis ini dikatakan hadis yang mungkar, tetapi kita bisa beralih kepada pendapat para sahabat dan juga para ulama setelahnya, yaitu tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Berpikir sejenak atau berpikir 1 jam ini lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Kalau gini diartikan, orang berpikir dengan maksimal, berpikir dengan kepala dan hatinya, kemudian bisa menumbuhkan bagaimana ibadah yang berkualitas, tentu ini lebih baik dibandingkan orang yang ibadah 60 tahun tetapi dia nggak tahu hakikat ibadah yang dia lakukan. Memang ulama masih memperselisihkan hadis ini. Sebagian yang mengatakan bukan hadis karena di dalamnya ada perawi yang pendusta. Tapi kita bisa lihat qaul dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, tafakkuru sa'ah khairun min qiyamil lailah. Berpikir sejenak, berpikir 1 jam ini jauh lebih baik dibandingkan dengan qiyamul lail. Jadi 1 malam orang ini qiyamul lail, nggak ada istirahatnya. Itu lebih masih kalah dibandingkan dengan berpikir sejenak. Artinya berpikir bagaimana, berpikir tentang Allah, artinya berpikir tentang kebesaran Allah, berpikir yang bisa mengantarkan kekhusyukan di dalam hati, yang akhirnya melahirkan amalan-amalan yang berkualitas. Tentu bukan kerjaannya hanya mikir, kita mikir dikit-dikit, mikir bukan seperti itu, tetapi berpikir yang menghasilkan sebuah perombakan, sebuah restorasi ibadah, ya, yang dimana melahirkan ibadah-ibadah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan ibadah sebelumnya. Bahkan Ibnu Abbas juga mengatakan, tadzakurul ilmi ba'da lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha. Jadi bermudzakarah, mempelajari ilmu itu dalam beberapa malam. Artinya di sini tidak semua semalam suntuk, kita belajar hanya sebentar, beberapa saat dari malam. Itu lebih saya sukai dibandingkan menghidupkan malam. Artinya menghidupkan malam dengan sholat malam. Itu kalau kita berpikir mudzakarah yang akhirnya melahirkan pemikiran kita ini, hati kita ini bisa mencerna dengan baik apa ilmu yang sudah kita dapatkan, sehingga melahirkan ibadah-ibadah yang jauh lebih baik. Ini yang dimaksud oleh perkataan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi jangan salah kita memahaminya, oh berarti saya mau berpikir saja tanpa saya melakukan ibadah, tanpa saya mau sholat, tanpa saya mau puasa, zakat dan seterusnya. Maka ini pemikiran yang salah. Jadi di dalam memahami sebuah qaul ataupun apa itu, maka kita harus merujuk bagaimana mengkaji dengan lebih dalam bagaimana supaya seseorang ini biar tidak salah persepsi, ya, salah interpretasi, sehingga mengakibatkan aku mau pikir saja lah, saya tidak mau ini ibadahnya kurang. Maka justru berpikir itu yang tidak melahirkan ibadah yang lebih baik, maka ini bukan termasuk fikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Tapi berpikir sejenak tetapi kita barangkali menghadiri majelis ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita yang mengakibatkan kualitas ibadah kita ini jauh lebih baik setelahnya.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa tafakkur atau berfikir, ya, itu ada 5 jenisnya, ada 5 macamnya. Artinya berfikir yang bisa menghadirkan kekuatan spiritual yang sangat baik. Itu ada 5. Yang pertama adalah memikirkan ayat-ayat Allah, yang sehingga dengannya ketika seseorang sudah memikirkan ayat-ayat Allah, maka akan mengantarkan dia untuk semakin menghadapkan dirinya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini, bagaimana memikirkan apa isi kandungan dari Al-Qur'an. Maka ini yang nantinya akan menguatkan iman kita dan nantinya akan melahirkan amaliyah-amaliyah yang lebih berkualitas. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu fi ni'matillah, yaitu tafakkur fi ni'matillah, yaitu memikirkan, berfikir, tafakkur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah berapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang kita rasakan dari Allah ini akan melahirkan rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah cinta, apa yang akan dia lakukan? Seberat apapun perintah dari orang yang tercinta, tentu akan terasa lebih ringan untuk dilakukannya. Bagaimana seorang suami kalau cinta kepada istrinya minta dibelikan apa, tentu dia akan semakin giat bekerja. Ya. Bagaimana seorang ayah begitu cinta kepada anaknya, anaknya minta dibelikan mainan barangkali. Tentu meskipun orang tua ini nggak punya uang, atau mungkin uang ini adalah uang umung-umungan kalau kita bilang, cuman itu yang dia bawa, bahkan dia rela untuk minjam ke temannya barangkali, atau ngutang. Ini orang tua akan melakukan apapun untuk menyenangkan seseorang yang dicinta, yaitu anaknya. Begitu juga cinta-cinta yang lainnya tentu akan melahirkan bagaimana kekuatan atau kekuatan yang positif, yang akhirnya sesuatu yang berat ini akan terasa ringan untuk dilakukannya. Apalagi bagaimana kalau cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat yang Allah berikan, berarti itu wujud cintanya Allah kepada kita. Nikmat panca indera, ya kan? Nikmat makanan, nikmat udara, nikmat apapun yang kita bisa nikmati, bisa kita rasakan di dunia ini, maka tentu akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan mewujudkan syukur kita ini berupa menjadi pribadi yang lebih baik, melahirkan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakur yang kedua. Tafakur yang ketiga yaitu fi wa'dillah, yaitu mentafakuri janji baik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Bahwasanya Allah memerintahkan kita, dan Allah akan menjanjikan kepada kita bahwa orang yang beriman dan beramal soleh telah akan mendapatkan ganjaran surga nanti kelak di akhirat. Kemudian bagi orang kalau mau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan juga memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Maka ketika seseorang ini sudah yakin akan janji Allah, dan Allah ini innallaha la yukhliful mi'ad, Allah ini tidak akan mengingkari janjinya, maka ada sebuah pengharapan bahwasanya ketika Allah akan menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, sabar terhadap musibah, terhadap menerima atas ketentuan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, maka misalnya dia akan mendapatkan manisnya imbalan, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tafakur yang ketiga. Kemudian tafakur yang keempat adalah at-tafakkur fi wa'idillah, yaitu tafakur memikirkan terhadap ancaman-ancaman Allah.
Karena dengan ini ketika seseorang hidup di dunia, tahu betul bagaimana Allah mengancam kepada hamba-hambanya yang ingkar, yang bermaksiat, akan disempitkan hidupnya, disempitkan hatinya, tidak bisa menemui jalan keluar dari setiap permasalahannya, maka akan menimbulkan ketakutan, rasa khawatir, yang akhirnya seseorang akan menjauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemaksiatan untuk dirinya. Dia akan menjauh dari hal-hal yang bisa mengakibatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya seseorang ini mampu memetik buah dari hasil tafakurnya terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafakur yang terakhir, yang kelima adalah at-tafakkuru fi taqsirin nafsi 'anit ta'ah. Yaitu tafakur terhadap kekurangan dirinya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang mikir, oh saya ini adalah orang yang tidak taat kepada Allah, atau saya ini kurang maksimal ibadahnya, saya sholatnya kurang baik, saya sholatnya kurang sempurna dan lain sebagainya, atau saya kurang dari sedekah, saya punya akhlak yang barangkali kurang baik, kurang hasanah. Maka seseorang akan berpikir bahwasanya memikirkan kekurangan dirinya, artinya kekurangan dalam hal-hal yang sifatnya adalah ibadah, maka tentunya diharapkan seseorang ini akan nantinya akan menyadari kekurangan dirinya dan mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya. Jadi jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, inilah tafakur, jenis 5 tafakur yang dikatakan oleh para ulama, yang tafakur ini akan menghasilkan buah yang sangat baik di dalam kehidupan seseorang selanjutnya. Menyadari akan kekurangan amalnya, kemudian menyadari akan ancaman Allah, menyadari akan janji-janji Allah, kemudian menyadari tentang nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita, dan menyadari tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tentunya dengan menyadari kekurangan-kekurangan ini, kita sehingga bisa memperbaiki dan menjadikan diri kita, pribadi kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang rukun Islam. Kita masih pada rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Kita sudah bahas tadi secara singkat, mudah-mudahan bisa menjelaskan kepada pemirsa semuanya bahwasanya bagaimana memaknai akidah ini, memaknai syahadatain yang kita ikrarkan, bahwasanya inilah pengakuan kita, keyakinan kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya persaksian kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah utusan atau pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bagaimana dengan sholat kita, perbaikilah sholat kita, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita ingin baik kehidupan kita, ya, bagaimana permasalahan hidup ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita juga memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Dan salah satu hubungan yang paling baik seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu ibadah badaniyah yang paling utama yang tadi disebutkan adalah sholat, maka perbaikilah sholat kita. Kalau masih ada sunnah-sunnah kita yang masih kurang, maka kita tambahi. Kalau ada wajib sholat wajib kita yang masih kurang, kita masih suka sholat sendirian di rumah barangkali, maka mulailah kita untuk sholat berjamaah di masjid, terutama bagi kaum muslimin yang laki-laki. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat kajian Ahad pagi ini yang sangat singkat ini. Meskipun di tengah pandemi ini
Tentunya harapan kita tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi, semangat kita untuk menuntut ilmu, sehingga di tengah keterbatasan ini, di tengah kesusahan ini barangkali tentunya yang nantinya akan melipat gandakan pahala kita tidak seperti di waktu normal sebelumnya. Itu saja dari saya, makanya kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.